Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, suara saya kedengaran ya? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Baik. Hari ini kita membahas mengenai yang Cisco NetAcad. Ya. Ya, yang belum terdaftar di NetAcad nanti bisa chatting di atau kirim nama dan email di WA ya. Tadi ada Selfie Junior katanya emailnya apa itu belum masuk ya. Baik, saya akan perlihatkan share screen yang NetAcad. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ini tampilan di saya ya. Tampilan di saya, nanti Anda buka. Oh, sebentar. Ini tampilan sebagai teacher. Saya akan buka di tampilan sebagai student. netacad.com. Ya, ini kelihatan ya. Ini tampilan sebagai student Anda. Ini tampilan di Anda, pasti ada beberapa kelas yang sudah Anda enroll gitu. Ini suara apa ya? Ya, baik, saya lanjutkan. Kedengeran ya suara saya ya? Oke. Kemudian Anda buka di launch course-nya kalau sudah, oh ya, course-nya ini namanya NDG Linux Essential. Jadi ini merupakan persiapan ke sertifikasi Linux apabila Anda ingin melanjutkan ke sertifikasi Linux ya, sertifikasi internasional gitu. Kita klik di launch course-nya sini. Nah, muncul ya seperti ini ya. Ini saya sudah mengaktifasi, kalau pertama kali harus
harus apa itu? Harus mensubmit ada centang-centang yang harus disubmit begitu. Nah, ini fitur-fiturnya ada modul, assignment, ada grade. Silakan dipelajari nanti. Kita klik modul. Nah, di sini ada daftar apa ini? Daftar chapter ya. Sampai chapter 10, 17 kalau tidak salah. Oh ya, sampai chapter 17. 18, wah 18 ya, habis itu exam. Nah, kita nanti akan bekerja dengan menggunakan ini. Katakanlah kita buka Introduction to Linux. Ya, saya coba jelaskan bab 1 dan bab 2 secara cepat saja. Ya, ini yang di sisi sebelah kiri, ini merupakan pembelajarannya, halaman untuk atau redaksional untuk Anda belajar. Yang sebelah kanan adalah virtual terminal ya, virtual terminal. Jadi yang sisi sebelah kanan ini bisa Anda gunakan juga untuk latihan nantinya. Suatu contoh saya akan mengetikkan komen di Linux yang sangat sederhana, ls misalnya, untuk menampilkan isi dari direktori. Nah, ini sama ya, kalau Anda yang di rumah terbiasa menggunakan Linux, yang sudah pernah menggunakan Linux, ya ini sudah sangat familiar. Bagi yang belum, ya kita belajar bareng nantinya. Ini silakan dibaca, bahasa Inggris, ya memang bahasa Inggris ya. Nah, biasanya temennya, kalau Anda buka NetAcad, jangan lupa buka Google Translate ya, nggak masalah ya, itu saling mensupport ya. Nah, ini Linux digunakan di mana saja, jadi di berbagai perangkat, banyak perangkat yang sudah digunakan dengan menggunakan Linux. Kemudian ada next di sini, next, Linux merupakan kernel, ya kernel itu inti ya, merupakan inti dari sistem operasi. Free software, tidak hanya free tapi juga open source. Anda harus membedakan antara free dan open source. Kalau free itu berarti adalah gratis ya. Anda tidak dipungut biaya untuk memilikinya. Open source berarti codingnya bisa dibuka gitu, bisa dilihat begitu ya. Kalau Microsoft itu close source dan non free karena untuk mendapatkannya Anda harus membeli lisensinya. Dan codingnya nggak bisa dibuka, jadi Anda tidak bisa memodifikasi isi dari Microsoft Windows ya, seperti itu. Nah, ini ada cerita mengenai Linux, dimulai dari Unix, jadi yang membuat Linux atau yang mengembangkan Linux pertama kali yaitu Linus Torvalds. Dia belajar ilmu komputer, kemudian mengembangkan sistem operasi. Sebetulnya pengembangan dari meniru Unix ya. Sejarahnya Unix dikembangkan oleh ATN TB Labs tahun 70-an. Ditulis menggunakan bahasa C. Dibuat untuk supaya portable ya, sistem operasi yang portable artinya berbagai mikroprosesor bisa menerima sistem operasi ini. Kemudian pada tahun 91 dibuatlah Linux ya oleh Linus Torvalds ini dari Finlandia, mahasiswa ilmu komputer dari Finland ya, belajar di University of Helsinki. Jadi dia bingung, saya ingin mencari sistem operasi yang murah ya, gratis dan sebagainya, yang mirip dengan Unix. Kemudian dia mengoprek Minix. Minix ini seperti halnya Unix yang didesain untuk kebutuhan pendidikan. Ya, silakan nanti dibaca. Kemudian sebelumnya juga ada GNU Project yang dibuat, yang diinisiasi ya, yang oleh Pak Richard Stallman. Ya, Pak Richard Stallman ini memiliki mimpi bahwa
software itu ya kalau bisa ya gratis ya, dimiliki oleh siapa saja tanpa membayar, free, tersedia secara gratis ya. Linux merupakan open source ya. Linux open source, kodenya terbuka, artinya bisa dikembangkan oleh siapa saja. Oleh karena itu banyak muncul varian-varian Linux yang lain ya, yang biasa disebut distro. Ada distro Debian, ada Fedora Core, ada apa ini Slackware, kemudian ada Linux Mint, yang untuk hacking ada Backtrack ya. Backtrack sekarang menjadi Kali Linux dan sebagainya, banyak sekali. Anda pun juga suatu saat mungkin nanti akan bisa membuat distro tersendiri ya. Distro Linux yang isinya khusus untuk main game misalnya, ya isinya game semua ya. Gitu. Bisa saja seperti itu. Kita ada next, kemudian distribusinya. Ya, ini ada istilah CLI, Command Line Interface. Ya, Command Line Interface ini interface antar muka, line itu ya baris berarti tulisan ya, command itu perintah ya. Jadi harus familiar nanti kita ya dengan yang namanya CLI. Text-based interface ya, jadi interface berbasis teks. Kalau di Windows basisnya adalah window atau visual, grafik gitu ya. Nah, di samping CLI ada yang istilah lain namanya GUI, Graphical User Interface. Nah, perkembangannya cukup maju ya untuk user interface. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini ada tanda apa ini, nggak bisa di next ya sudah, kita balik. Kita close, kita ke bab 2. Bab 2, nah kita load baru lagi. Saya kira Anda cukup familiar dengan NetAcad, karena sudah pernah menggunakan di PTI ya, di mata kuliah PTI di IT Essential. Ya, ini mengenai definisi sistem operasi kemarin sudah kita bahas ya. Operating system adalah perangkat lunak yang bekerja dalam perangkat komputer dan memanage, nah, tugasnya memanage, mengatur ya, mengelola hardware software komponen supaya komputer sistem tersebut berfungsi. Dalam sistem operasi modern tidak hanya mengelola hardware dan software saja, artinya mengelola hardware dan software saja itu hanya mengenali saja, oh ini ada RAM-nya sekian, hard disk-nya besarnya sekian misalnya, kemudian monitornya pikselnya berapa dan sebagainya. Tapi dia juga melakukan suatu schedule program ya, schedule program untuk keperluan-keperluan yang bersifat multitasking. Suatu misal pembagian kinerja prosesor atau mikroprosesor. Jadi sistem operasi harus tahu mana resource yang diperlukan untuk software-software tertentu. Tentu kalau Anda menjalankan Microsoft Word, tentu berbeda kebutuhan prosesornya dengan apabila Anda ingin mengedit film ya, gitu. Nah, itu sistem operasi harus bisa mengakomodasi hal tersebut. Ini gambaran dari sistem operasi. Di sini ada level yang paling atas adalah user, di mana user ini berinteraksi dengan sistem. Nah, tentu sistemnya bukan sistem hardware ya, nah, software dulu ya. Seperti halnya kita ini berinteraksi dengan Anda, berinteraksi dengan laptop saya, Anda pun juga sama berinteraksi dengan HP Anda. Mungkin kalau Anda menggunakan HP, maka akan ketemu dulu software-nya ya. Oh, software-nya pakai apa ini? Oh, pakai Zoom misalnya. Software-nya pakai browser misalnya. Seperti itu. Baru ke hardware. Banyak pilihan untuk sistem operasi, ya terutama adalah ada 3 besar sistem operasi ini, Microsoft Windows, Apple, dan Linux. Nah, ini ada ditanyakan nanti di mana di quiz ya. Yang full
Qualified Unix. Nah, Apple ini basisnya adalah Unix ya, dikembangkan dari sistem operasi Unix, yaitu BSD Unix. BSD ini singkatan dari Berkeley System Development. Ya, jadi dari masyarakat atau akademisi di Universitas Berkeley, dia mengembangkan sistem operasi Unix, diberi nama BSD. Versi gratisnya ditambahkan kata free di depan, free BSD. Nah, Anda bisa download, kalau misalnya pengen ngoprek-ngoprek, pengen belajar Unix, Anda bisa download free BSD, itu sistem operasi Unix yang gratis, gitu ya. Unix ini banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya untuk keperluan server, mainframe, dan sebagainya. Terutama di perusahaan-perusahaan telekomunikasi, dia menggunakan sistem operasi berbasis Unix untuk mengelola jaringan telekomunikasinya. Seperti itu. Jadi kalau Anda bisa melakukan suatu coding atau memahami perintah-perintah di Unix, tentu itu merupakan salah satu keunggulan ya di dunia kerja, terutama di bidang jaringan. Karena kebutuhannya cukup banyak juga. Ya, silakan ini nanti dibaca. Ya, ini aspek-aspek dalam sistem operasi yang perlu kita pahami apabila kita akan memilih sistem operasi atau mengembangkan sistem operasi, yaitu peran ya. Bagaimana peran sistem operasi ini dalam mengelola sistem komputer ya. Karena bisa jadi tidak hanya komputer seperti yang kita hadapi ini yang punya sistem operasi ya. Sekarang handphone pun juga memiliki sistem operasi. Handphone zaman dulu tidak punya sistem operasi ya. Tahun berapa itu? 90-an ya. 2000 awal ya. Sistem operasinya masih tertanam, istilahnya embedded system ya. Tapi sekarang sistem handphone sekarang sudah punya sistem operasi seperti Android ya. Kemudian Apple iOS ya, kalau di produknya Apple ya. Bahkan Windows Mobile pun juga ada ya, Windows Mobile. Nah, tentu kalau adanya sistem operasi, maka pengelolaannya lebih mudah. Anda lebih mudah untuk menginstal program, menguninstall program, kemudian menambahkan file dan sebagainya. Zaman dulu ketika kita ingin menambahkan ringtone saja, kita harus ke counter ya. Satu lagu misalnya 1000 misalnya. Nah, kita ingin memasukkan 10 lagu, oh berarti bayar ke counternya 10.000 misal seperti itu ya. Nah, sekarang tidak, dengan adanya sistem operasi yang masyarakat mudah memahaminya, interaksi ya, interaksi terhadap sistem operasi di HP itu mudah ya, sehingga siapa saja bisa sharing lagu atau download lagu ke HP-nya masing-masing. Kemudian stabilitas. Ya, stabil. Nah, sistem operasi yang baik ya harus stabil ya. Ada update-update-nya, terutama update di keamanannya. Begitu juga Linux. Linux selalu secara berkala memberikan suatu update terutama di bidang keamanannya. Kalau di Windows namanya patch ya. Update patch. Kemudian konsep compatibility. Compatible itu cocok, ya, kecocokan dengan software yang sebelumnya. Jangan sampai sistem operasi yang baru ini tidak mampu menjalankan perangkat lunak yang sebelumnya. Misalnya Anda punya game yang tahun lalu laptop Anda masih Windows XP misalnya ya, bisa dijalankan di Windows XP. Sekarang Anda upgrade ke Windows 8 misalnya. Ternyata Windows 8 tidak bisa memainkan game yang bisa dimainkan di Windows XP. Nah, tentu itu kurang kompatibel. Makanya setiap sistem operasi selalu ada rancangan compatibility-nya. Terutama ini, backward compatibility, kompatibel terhadap versi sebelumnya. Itu. Makanya di Windows itu ada fitur
compatibility, backward compatibility ya, ini cocok untuk dijalankan di mana gitu ya, di Windows mana, itu ada settingannya tersendiri. Kemudian harga, nah ini biaya ini nggak bisa dilepaskan dengan keinginan masyarakat juga. Orang pengennya sistem operasi itu kalau bisa yang aman, ya, canggih, mudah digunakan, kalau bisa gratis gitu ya. Pengennya seperti itu ya. Tapi kan mereka juga komersial juga ya, berbisnis juga gitu. Makanya aspek biaya ini juga menjadi pertimbangan juga untuk kita menggunakan sistem operasi. Kemudian interface antar muka, kalau yang zaman dulu menggunakannya antar mukanya CLI, jadi untuk berinteraksi dengan komputer itu menggunakan komen, diketikkan itu ya, diketikkan, saya ingin membuka email misalnya, mail, spasi, nama emailnya, itu langsung ngirim dia, langsung terbuka tampilan emailnya. Tapi sekarang kan tidak, sudah ada aplikasi emailnya, kita berinteraksi dengan email tersebut. Baik, ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, ada Windows, Apple, kemudian Linux. Ayo, siapa ini yang coret-coret? Tolong ini ya, dimatikan. Ya, Linux distribution, distro ini biasa disebut ada distronya ya, Red Hat, Ubuntu. Nah, kita lihat bawahnya ada SUSE Linux, Debian ya, Linux Mint, Android, Raspbian dan sebagainya. Nah ini Anda bisa lihat timelinenya dari mana sih distro-distro terkini asal muasalnya. Nah, ternyata di sini ya, ini mbahnya distro ada di Debian, Slackware, Red Hat. Debian ini bagus di GUI-nya ya, makanya ini nanti pengembangannya banyak, ada Ubuntu, Linux Mint dan sebagainya. Kalau Red Hat itu di jaringan, dia kuat di jaringannya, pengembangannya untuk jaringan ya. Makanya nanti ada CentOS ya. Kemudian Fedora Core ya, untuk server ya. Begitu juga Slackware. Slackware ini juga graphical user interface-nya cukup bagus sehingga melahirkan distro-distro yang cukup menarik ininya, apa itu tampilannya. Kemudian ada istilah embedded system. Nah, embedded system ini sistem tertanam, embedded. Embed itu artinya ditanam. Embedded system, sistem tertanam. Jadi sistem yang dimasukkan ke dalam suatu chip gitu ya, chip. Contohnya apa? Jam digital Anda. Nah, jam digital Anda itu termasuk sistem embedded atau embedded system ya. Kemudian beberapa smartwatch, smartphone, kemudian ada lagi televisi ya, televisi yang ada program-program aplikasi-aplikasinya ya, smart TV dan sebagainya, termasuk bagian dari embedded system. Raspberry Pi juga termasuk ya, Raspberry Pi. Ya, selesai. Kemudian kita lihat modul berikutnya. Sini ada chapter exam. Ya, ini nanti kita coba ya lihat chapter exam. Ini sudah saya aktifkan. Ya. Silakan Anda coba. Ini Anda maksimal. Oh, ini karena saya. Oh ya, bisa ya. Begin. You have attempt already on progress. Oh, tadi saya sudah buka. Oke, saya jalankan resume-nya. Nah, ini silakan nanti dikerjakan ininya. Apa itu? Exam-nya ya. Nilainya minimal 7 ya. Berarti ini ada 10
berarti kalau 7 ya salahnya 3 lah ya, atau 3 ya. Ya, oke. Kemudian kita coba yang lain, fitur yang lain. Chapter 3, apa ini isinya chapter 3? Chapter 3. Navigating to Linux desktop. Jadi untuk mempelajari Linux dengan menggunakan NDG Linux Essential, Anda tidak perlu menginstal sistem operasi Linux atau menginstal virtual machine ya. Tapi kalau Anda mau berinisiatif menginstal Linux baik secara single operating system atau dual boot itu tentu lebih baik. Kalau komputer Anda cukup prosesornya cukup kuat, ya Anda bisa coba menginstal virtual machine ya. Virtual machine, virtual box ya, pakai virtual box. Nah, Anda sebagai mahasiswa informatika harus selalu ngoprek ya, jiwa ngoprek itu selalu ada ya, coba-coba gitu. Ya, kemudian saya lanjut working in Linux desktop. Saya next, command line. Nah, ini tampilan yang ungu ini biasanya ada di Ubuntu, biasanya ungu ya. Kemudian dalam setiap Linux ada yang namanya terminal ya. Terminal ini di sebelah sisi kanan ini bisa diketik ya. Isinya apa ini? Oh ya, bisa ya. Saya next. Iya, kernel. Kernel merupakan jantungnya sistem operasi ya. Jadi dia seperti halnya controller atau pengendali kalau dalam airport ya. Jadi ini yang mengendalikan atau memanage dari sumber daya yang ada di Linux. Kita next. Oke. Web server, Linux juga bisa digunakan sebagai web server. Kemudian bisa untuk cloud server, database server. Nanti Anda belajar lebih dalam mengenai server di pemrograman internet ya. Bisa juga sebagai aplikasi untuk email ya. File sharing juga bisa. Ini banyak aplikasi tambahannya untuk di Linux untuk keperluan file sharing. Begitu juga desktop application. Desktop application itu seperti aplikasi yang berbasis desktop seperti web browser, kemudian pengolah kata atau word processor atau pengolah gambar gitu ya, Photoshop dan sebagainya. Kemudian ada email, Thunderbird. Kalau Anda mau menginstal email application, kalau di Linux namanya Thunderbird. Kalau di Windows, Microsoft Mail ya, kalau nggak salah ya. Atau Evolution dan Kmail. Nah, Kmail sama. Artinya sama-sama aplikasi untuk mengelola email. Kemudian kalau di dunia kreatif, Anda suka dengan animasi, maka Anda bisa pakai Blender ya. Blender itu seperti halnya 3D Max, tapi dia versi yang gratis. Kalau Anda beli 3D Max kan mahal ya. 3D Max itu harganya sekitar 30-an juta ya. Tapi kalau Anda nggak punya biaya, ya silakan beli Blender. Download ya, download Blender. Dan komunitasnya cukup banyak, cukup besar di dunia, komunitas Blender di dunia ini. Dan hasilnya luar biasa, ini meskipun tool-nya gratisan ya, gratis, free, tapi dia bisa membuat suatu karya animasi yang hasilnya cukup bagus.
Kemudian kalau GIMP ini seperti halnya Photoshop ya, Image Manipulation Program. Dan Audacity itu untuk pengolah ini suara ya, sound, ini gratis juga. Ini untuk dunia kreatif. Untuk misalnya untuk pekerjaan, Anda bisa menggunakan LibreOffice atau OpenOffice ya. Nah, LibreOffice seperti halnya untuk Word begitulah ya, Word, Excel, nah itu. Kalau di Linux menggunakan LibreOffice. Apalagi aplikasinya? Oh, web browser, Mozilla dan Google Chrome bisa support ya. Kemudian ada Shell. Shell ini suatu seperti halnya text editor untuk kita menuliskan suatu program atau kode-kode yang bisa dijalankan atau di-compile gitu ya. Shell. Ada yang umum adalah ada Bourne Shell dan C Shell. Ada juga Bash ya, Bourne Again Shell. Kemudian text editor. Text editor itu kalau di Windows seperti halnya Notepad ya, Notepad. Ada VI ya, bacanya VI ya, bukan V. Atau Vim ya. Dan Emacs. Nah ini. Pico atau Nano ya. Kalau pengen mudah lagi yang kayak Notepad pakai Gedit. Nah, Gedit itu simple ya. Kalau yang ini menggunakan interaksi dengan keyboard ya. Misalnya nge-save harus begini. Untuk mengcopy caranya seperti ini ya, pakai kontrol apa begitu ya sambil ini. Saya nggak hafal. Ada yang mirip dengan Notepad namanya Gedit, itu lebih mudah, dia berbasis mouse begitu. Kemudian package management. Package management ini untuk software untuk menginstal dan menguninstall software. Gitu. Bahkan ada kalanya package management juga bisa mencari software. Ya. Package management. Ada nggak contohnya di sini? Nah, ini contohnya ada Synaptic. Ya, Synaptic ini biasa ada juga di Ubuntu atau di Linux Mint ya, Linux Mint Synaptic. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal dengan menggunakan command line. Kemudian ada juga RPM. Nah, RPM ini biasanya kalau dipakai di Red Hat ya, RPM. Apa itu? Ekstensinya RPM. Kalau Debian, dep ya, titik dep. Ini banyak di Red Hat atau di Fedora atau distro yang berbasis Red Hat. Kemudian bahasa pemrogramannya apa saja? Hampir semua, banyak ya, saya nggak bisa mengatakan hampir semua, nanti kalau hampir semua itu berarti banyak banget ya. Bahasa pemrograman populer bisa digunakan juga di Linux, misalnya C, C++, Objective-C, Java, dan sebagainya. Ini kompatibel juga untuk digunakan di Linux. Misalnya Anda sudah terbiasa menggunakan Linux, ingin memprogram dengan menggunakan Java, ingin belajar bahasa Java misalnya, ya itu bisa saja di sini. Yang pertama pendahuluan kan? Ya, saya naik lagi. Kemudian mengenai keamanannya, administrator dan komputer ini yang mengenai keamanan ya, keamanannya cukup aman lah ya kalau di Linux sejak awal, karena memang sudah didesain untuk aspek keamanannya juga cukup bagus. Baik, saya next lagi. Password management juga ada di Linux nanti, tapi yang pasti di awal ketika Anda pertama kali menginstal Linux, pastikan Anda ingat-ingat
password rootnya ya, karena itu sakti passwordnya ya, bisa untuk macam-macam. Iya, oke, ini Ubuntu, tampilan dari Ubuntu. Kemudian privasi tool-nya HTTPS ini kalau misalnya di internet ya, menggunakan protokol HTTPS berarti aman gitu. Kemudian cloud itu data yang disimpan di suatu server ya, suatu server yang kita nggak tahu servernya di mana, makanya disebut cloud. Ya. Kemudian ada istilah virtualisasi. Virtualisasi ini seperti halnya pembagian ya. Contohnya virtual mesin ya, itu termasuk virtualization. Jadi Anda punya suatu mesin, kemudian hanya satu mesin saja, kemudian Anda bagi-bagi space-nya, yang satu untuk Linux, atau yang server ya, satu untuk server A, yang kedua untuk server B, yang ketiga untuk server C, dan sebagainya. Seperti itu. Itu konsep virtualisasi seperti itu. Ya, jadi proses di mana satu physical komputer atau komputernya cuma satu, yang disebut host, dia menjalankan beberapa operating system, gitu, yang disebut guest. Jadi kalau laptop Anda cukup powerful ya katakanlah seperti Core i3 sampai dan seterusnya, Anda install VMware atau OpenBox atau VirtualBox, itu Anda kemudian Anda isi dengan sistem di VMware-nya, Anda isi dengan sistem operasi yang lain ya, selain sistem operasi utamanya, maka Anda pun sudah melakukan yang namanya virtualisasi. Ya, kira itu bab 3. Oh, ternyata belum masuk ke ini ya. Bab 3 belum masuk ke command line. Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan boleh chatting. Karena ini sifatnya saya memperkenalkan NetAcad-nya ya. Seperti itu. Nanti bisa Anda explore lebih dalam di selepas ini. Kemudian untuk tugas hari ini, baca bab 1 sampai bab 4, kerjakan exam-nya, mulai exam, baca bab 1 sampai bab 3 ya. Kerjakan exam-nya, exam chapter 2 dan chapter 3. Mana kita lihat dulu. Nah ini ya, chapter 2 exam dan chapter 3 exam. Kemudian maksimal 3 kali ini. Jadi kalau Anda sudah 3 kali mengerjakan, yang keempatnya nggak bisa ya, karena memang sudah dibatasi sampai 3 kali. Saya batasin 3 kali. Kemudian bagaimana saya melihat ininya, melihat grid-nya. Saya bisa melihat grid Anda di bagian, saya share dulu. Ini ya. Nah, di sini belum muncul ya. Oh, udah muncul ya. Grid. Ya, ini grid-nya masih kosong ya. Oh, nanti bagian lab ya. Bagian lab Anda baru mengerjakan yang virtual CLI tadi. Oh, ini sudah mengerjakan ini. Ari Amanto, Puji Andrian. Ini saya ya. Wah, nilai saya 7. Hari 8.
Ya, silakan nanti dikerjakan. Oh, ada yang 9 ya. Oke. Jangan lupa dikerjakan yang chapter 3. Siapa ini yang sudah mengerjakan? I Gusti, kemudian Ivan Riyadi. Oh, 0. Ini langsung disubmit ini. Belum mengerjakan apa-apa, sudah disubmit ya. Nah, silakan dikerjakan kembali. Kemudian Alif, Prasetyana, Fauzan, ya, Ahmad Raya, kemudian Puji Andriansa, dan Ari Amanto. Ya, jadi kelihatan nanti ya siapa yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan. Baik, saya kira itu penjelasan saya mengenai NDK Linux. Silakan dieksplor lebih lanjut ya selepas ini sebagai bahan pelajaran kita. Kalau yang bertanya silakan, atau mau buka sound atau mic atau chat silakan. Kalau tidak ada, silakan diaktifkan kameranya untuk di screenshot. Memang di perkuliahan daring ini motivasi dirinya harus lebih kuat ya, karena memang harus dikontrol sepenuhnya oleh diri kita sendiri gitu. Kalau di kampus kan, oh saya harus ke kampus misalnya begitu ya, oh saya harus absen, saya harus ke kampus, harus menyerahkan tugas dan sebagainya. Tapi kalau belajar secara daring ini benar-benar motivasi dirinya yang harus kuat gitu. Dan kita tidak akan sering-sering video conference ya, karena saya paham pulsa Anda juga akan nanti banyak tersedot ya. Ya, tapi kita berusaha semoga pandemi ini segera hilang ya, dan kita bisa ketemu kembali di kampus. Baik, cek halaman 1 sudah. Cek 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pacarnya Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ini udah diambil ya?